Bayangkan dua negara berbeda, Arabasta dan Dressrosa, dua tanah yang jauh tapi punya luka yang sama, dikhianati dari dalam, dipimpin oleh penguasa bayangan dan hampir hancur oleh kekuatan yang bekerja di balik layar. Tapi dalam kedua cerita ini ada satu benang merah yang mengikat, perjuangan melawan tirani. Inilah kisah dua art monumental dalam One Piece, Alabasta dan Dressrosa. Dua bab penting dalam perjalanan topi jerami yang bukan hanya dipenuhi aksi, tapi juga pesan politik, filosofi kebebasan, dan moral tentang harapan rakyat yang tertindas. Di Alabasta, Luffy dan kawan-kawan tiba di negeri gurun yang dilanda kekacauan, kekeringan, berkepanjangan, memicu konflik sipil antara kerajaan dan rakyat. Di balik semua ini ada sosok krokodil, Shichibukai sekaligus pemimpin organisasi kriminal Baroque Works. Ia memanfaatkan kekacauan manipulasi opini publik dan menciptakan citra sebagai penyelamat. Ia ingin menjatuhkan Raja Cobra dan menguasai Pluton, senjata kuno yang tersembunyi di negeri itu. Vivi, sang putri kerajaan yang pernah menyusup ke Baroque Works, meminta bantuan Luffy untuk menyelamatkan negaranya. Konflik memuncak dalam perang saudara di Alubarna, di mana pasukan kerajaan dan pemberontak saling bertempur tanpa menyadari bahwa mereka hanyalah pion dalam permainan krokodil. Tapi akhirnya, berkat tekad Vivi dan kekuatan topi jerami, kedok krokodil terbongkar dan Alabasta diselamatkan. Dressrosa tampak seperti negeri dongeng, boneka berjalan, bunga bermekaran, dan rakyat tampak bahagia, namun semua itu hanyalah topeng. Di balik itu semua, Doflamingo, mantan Tenryubito dan anggota Shichibukai, menjalankan pemerintahan tiran. Ia mengendalikan rakyat melalui ketakutan, manipulasi, dan kekuatan buah iblis Itonomi. Boneka-boneka sebenarnya adalah manusia yang diubah paksa, sementara sang raja sejati, Riku Daido III, dikudeta dengan dalih palsu. Lau, mantan anak buah Doflamingo, bekerja sama dengan Luffy untuk menggulingkan tirani itu. Di tengah konflik, Luffy bertemu Kiros, Rebecca, dan berbagai korban kediktatoran. Pertarungan puncak antara Luffy dan Doflamingo mengguncang seluruh negeri. Akhirnya, kebenaran terungkap. Rakyat Dressrosa menyadari bahwa mereka hidup dalam kebohongan selama bertahun-tahun. Dan seperti Alabasta, negeri ini akhirnya dibebaskan oleh topi jerami dan sekutunya. Ada banyak kemiripan mencolok antara kedua art ini. Keduanya berfokus pada kerajaan yang dirusak dari dalam dengan seorang penguasa tiran yang memanipulasi opini rakyat. Sang tokoh wanita bangsawan, Vivi maupun Rebecca, menjadi simbol harapan rakyat meski tak berdaya secara fisik. Keduanya memiliki organisasi bawah tanah kuat, Baroque Works di Alabasta dan Quixote Family di Dressrosa. Pertarungan terjadi di dua lokasi penting yang menggambarkan konflik sipil, Alubarna dan Dressrosa Tengah. Dan di ujung cerita, Luffy menjadi penyelamat bukan karena ingin menjadi pahlawan, tapi karena ia menolak membiarkan penindasan terus berlangsung. Secara filosofis, dua art ini membongkar wajah kekuasaan, bahwa penguasa yang manipulatif bisa menciptakan ilusi damai, tapi tidak akan pernah bisa menumbuhkan kepercayaan sejati. Krokodil dan Doflamingo sama-sama simbol tirani modern. Mereka menggunakan politik identitas, ekonomi, dan propaganda untuk menguasai rakyat. Namun One Piece menunjukkan bahwa rakyat punya daya tahan dan kekuatan moral yang luar biasa. Vivi menolak menjadi ratu dengan kekerasan, Rebecca tak ingin membunuh siapapun, dan rakyat Dressrosa akhirnya berani menggugat kebenaran yang telah lama disembunyikan. Ini adalah filosofi kebebasan dan kemanusiaan di dunia One Piece. Kekuatan sejati bukan berasal dari posisi atau ketakutan, tapi dari kebenaran untuk memperjuangkan kebenaran. Dua art ini juga syarat pesan moral tentang harapan seperti Vivi yang percaya rakyatnya bisa bersatu kembali, tentang pengorbanan seperti Kiros yang kehilangan segalanya demi membebaskan anak dan negerinya, dan pentingnya solidaritas ketika Luffy, meskipun bukan warga Alabasta dan Dressrosa, tetap memilih bertarung demi keadilan. Art ini menunjukkan bahwa seseorang bisa membuat perubahan besar bahkan tanpa kekuasaan atau gelar, asalkan memiliki keberanian dan tekad. One Piece secara halus namun tajam menyampaikan kritik sosial politik lewat dua art ini. Krokodil dan Doflamingo mempresentasikan elit yang menyabotase sistem dari dalam. Mereka tidak merebut kekuasaan secara frontal, tetapi merusak dari balik layar. Alabasta menunjukkan bagaimana konflik horizontal antara rakyat dan kerajaan dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk menguasai negara. Sementara Dressrosa mengingatkan kita bahwa propaganda bisa menciptakan ilusi damai dalam negara diktator. Oda juga mengingatkan kita bahwa media, sejarah, dan memori kolektif dapat dimanipulasi oleh penguasa, seperti dalam kasus rakyat Dressrosa yang melupakan raja mereka karena kekuatan Doflamingo. Ini sangat relevan dengan kondisi dunia nyata di mana banyak negara mengalami konflik serupa, elit politik bermain dalam bayang-bayang, rakyat terpecah, dan kebenaran dikaburkan oleh narasi dominan.
Pada akhirnya, Art Alabasta dan Dressrosa bukan sekedar cerita petualangan. Keduanya adalah cermin dari dunia nyata tentang bagaimana sebuah negeri bisa dihancurkan oleh keserakahan, tapi juga bisa diselamatkan oleh harapan dan solidaritas. Luffy bukan pahlawan sempurna. Ia tak punya agenda politik, tapi ia punya hati yang tak bisa diam melihat ketidakadilan, dan mungkin itu yang dunia butuhkan. Satu suara jujur yang menolak tunduk pada tirani. Kalau menurut kalian, apakah krokodil dan Doflamingo hanyalah penjahat biasa atau simbol kekuasaan korup di dunia nyata? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.